Hai guys, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Malam ini kami berada di rooftop salah satu hotel di wilayah Nusa Dua. Tema malam ini kami adalah ini yang kedua kalinya kami mengadakan tema podcast ceritanya, yaitu podcast kami ini adalah menceritakan apa yang sudah video-video yang sudah kami upload. Di antaranya kalau yang untuk yang malam ini itu adalah sementara ini ada 8 video yang akan kita bahas. Pertama, di antaranya lah Mall Angker. Part 1, 2, dan 3 ya? Mall Angker itu part 1, 2, 3. Mall Angker itu yang ada di Tangerang, waktu itu kita ke Tangerang. Terus ada di Bungalau. Yang ada penampakan kepala di Bungalau. Ya, gitu. Terus Lalu teror penunggu bangunan resort. Lalu gedung markas begal. Kemudian RPH Temesi dan uji nyali di Temesi itu. Nah, langsung aja kawan-kawan kita mencoba menceritakan dan membahas. Tapi jangan lupa like-nya, komen serta share dan subscribe, dan juga tekan tombol lonceng untuk kalian bisa tahu video-video kami selanjutnya. Oke. Mall Angker part 1. Mall Angker ini waktu itu kita ada bulan di apa ya? Kita ada di Tangerang, bulannya aku lupa, kira-kira sekitar sebulan yang lalu lah. Ini yang Mas Adi nggak bisa ikut kan? Ya, Nggak bisa ikut. Oke. Kalau nggak salah bulan Februari. Bulan Februari. Nah, kita cuma berdua, yang akhirnya kita dibantu sama Mas Jeffrey. Ya, ada Ya. ada Mas Jeffrey saat itu. Mas Jeffrey itu ada sebenarnya kawan kami di Jakarta. Dia juga profesinya sebagai kameramen dulu, pernah jadi kameramen di RCTI, di salah satunya Pemburu Hantu. Ya, itu kira-kira 10 tahun lalu lah kurang lebih. Ya, sebenarnya di Mall Angker ini ada cerita sebenarnya di situ. Yang tadinya kita jadwalnya di situ ada solo explore juga, berikut uji nyali, ya kan? Enggak, maksudnya ada cerita sebelumnya. Iya. Pada saat kita sebelum take di situ. Oh iya, sebelum satu take. hari apa 2 hari sebelumnya? Iya, 2 hari sebelumnya. 2 hari sebelumnya. Ceritanya kita survei malam-malam. Survei sekitar Niatnya jam hanya 12 malam. untuk survei. Saat kami masuk, parkir di dalam, di luar dulu. Kami dihampiri memang oleh seseorang, di mana seseorang ini adalah dia menjaga di situ dan tinggal di situ bersama keluarganya. Lalu kami menjelaskan karena ditanya ada ukuran apa Pak? Kami mau lihat-lihat tempat Mas, maksudnya lihat tempat untuk kebutuhan kami ini. Oh, buat ini ya? Konten ya? Iya benar. Oh gini Mas, gini. Dia langsung cerita, anak saya sakit gara-gara kemarin tuh ada YouTuber masuk ke dalam berdelapan orang. Iya. Pokoknya banyak orang deh. Setelah itu anak saya sakit. Itu kira-kira 1 hari sebelumnya ya? Apanya? Kejadiannya? Kemarinnya lagi, nggak tahu berapa. 2 hari, iya, 2 hari sebelumnya ya kalau nggak salah. Udah, tapi itu si Mas penjaga ini kan menemui kita dalam keadaan panik dia kan? Ya, emosi. Emosi Sepertinya dan, panik. si Mas tersebut itu
dia gara-gara kejadian 2 hari sebelumnya itu dia menjadi kalau ada konten kreator datang itu jadi gimana ya, gimana sih dongkol atau gimana gitu, jadi was-was jadinya. jadi was-was si masnya ini sempat emosi Mas Adi dianya maksudnya. Soalnya pada saat kita datang itu kondisi anaknya sakit Ya ceritalah dia. Nah menurut dia itu ulah dari penghuni di mall itu. Saat itu menurut dia seperti itu. Akhirnya kita coba bantu ngecek anaknya. Setelah itu kita coba masuk ke dalam, negosiasi dengan penghuni mall. Ada apa sih sebenarnya? Memang bener ya, si penghuni mall itu memang marah ya. Ya jadi gini. Dia marah. Sembari itu kita masuk ke dalam dengan si mas tersebut. Ada dua mas ini di situ nih. Pertama yang jaga itu, kedua Mas Roni. Mas Roni ya. Akhirnya Mas Roni itu masuk tim kita yang di Jakarta. Mas Roni sedikit menjelaskan juga keadaan seperti ini Mas Mbak. Oke, terus kami bilang, boleh nggak saya masuk melihat putranya? Oh boleh, silakan. Setelah kami lihat, oke, habis itu kami minta izin, boleh nggak kami masuk ke dalam sebentar aja? Dikasih masuk ke dalam. Sayang ya saat itu, karena kami cuma niatnya untuk survei sejenak aja Mas. Jadi kita sama sekali tidak bawa kamera, tidak bawa apa-apa, kita nggak shoot apa. Di situ ada kejadian. Ya seperti itu, kurang lebih seperti itulah. Sudah kejadian, Mas Rama itu sempat digeser ke belakang, mundur ke belakang. Iya. Sekitar 50 cm ke belakang. Iya. Jadi saat itu saya tuh lagi jongkok, posisi jongkok menghadap ke arah lift. Iya. Hadap arah lift. Nggak tahu gimana. Nah sayangnya itu nggak ada kamera. Nggak ada kamera. Dengan tetap posisi jongkok itu aku tuh digeser ke belakang dan tidak jatuh. Dengan tetap posisi jongkok itu. Terus seperti digeser. Lumayan kuat gitu. Energinya di situ lumayan kuat dan itu suatu energi marah dari yang penunggu di situ. Bahasanya adalah saya marah, barang saya diambil, tapi dilampiaskan ke bukan yang ngambil barang tersebut. Oh iya, barang ini adalah barang yang tidak terlihat, barang gaib lah. Saya marah, barang saya diambil, tapi sayangnya bukan ditujukan kepada yang ngambil barangnya, ditujukan ke yang jaga. Yang lemah saat itu adalah anaknya yang jaga, yang balita itu. Oke. Pokoknya gimana caranya, karena kita nggak tega ngeliat anak ini, kita berusaha nego seperti itu ya. Berusaha nego. Nah, sebentar terus kita keluar lagi, alhamdulillah anaknya sudah posisi digendong, sudah nggak demam lagi, demamnya menurun. Udah alhamdulillah udah. Lalu kita nego sama yang di dalam, dia tetap minta ganti, istilahnya tumbal ya, kasarnya gitu ya. Kasarnya gitu. Seperti itulah kurang lebih. Makanya kita kasih judul Mall Angker minta tumbal, ya memang minta tumbal dia. Seperti itu. Minta ganti dari yang udah diambil. Ya itu sudah selesai. Besok malamnya ya, apa 2 hari berikutnya lagi? Itu kita explore. 2 hari kemudian. 2 hari kemudian kita masuk explore. Kita ajak karena saat itu tidak bersama Sadi. Dan saya dan Mbak Ari
karena tidak biasa megang kamera. Jadi kita Jadi, bingung, kita harus dan nggak pede, bingung, wah cari tahu gini dapatlah itu. Mas siapa namanya? Mas Jeffrey. Mas Jeffrey. Udah, Mas Jeffrey datang. Oke, Dan- kita sebelumnya belum sempat kenal ya. Belum sempet. Kita kenal langsung di lokasi. ketemu di lokasi. Jadi tanpa ketemu sebelumnya. Masuk, kita take, dan itu mulai hari pertama itu juga dengan Mas Roni ya. Mm-mm. Mas Untung, Roni. untung ada Mas Roni yang nemenin kita ya. Iya, Mas Roni. Jadi mulai dari pintu masuk itu sampai ke panggung itu tiba-tiba nih Mas Jeffrey kok seperti kelelahan dia. Gitu, baru jalan berapa meter itu seperti kelelahan, dia duduk jongkok. Dan tiba-tiba juga dia basah kuyup keringat, padahal kita nggak ada yang keringetan. Itu bukan, ya bahasa kuyup seperti Habis mandi. habis mandi. Oh. Iya. Saya pikir itu apa namanya dia capek atau masuk angin, nah, soalnya kan habis naik motor ya. Iya. Saya pikir kayak gitu. Akhirnya gimana Mas? Aman. Ya udah kita jalan. Baru setengah putaran kan dari mulai panggung itu kan kita ke arah ke kanan ya, Iya, ke belakang. ke belakang itu pas di tengah dia seperti udah kelelahan gitu. Kalau di gambar aslinya itu kamera udah kemana-mana, dia nggak kuat Iya. bawa kamera udah di syuting yang bawah, udah nggak bisa dia. Udah nggak fokus lah. Sambil nafasnya kedengeran ngos-ngosan gitu. Nah terus sampai di Kita akhirnya terpaksa istirahat di panggung itu kan. ketemu panggung lagi, istirahat dulu. Kenapa Mas? Nggak apa-apa, yakin nggak apa-apa. Ya udah kalau nggak apa kita ke atas gitu Iya. kan. Itu kondisinya udah mulai basah beneran ini. Nah setelah di atas ke lantai 2, setelah naik tangga, di ujung tangga dia langsung duduk dan mulai menggeram-geram ya Mas. Iya. Menggeram-geram, kami takut dia loncat gitu kan. Nah, otomatis nggak tahu gimana Mbak Ari itu udah refleks megang kamera. Pegang kamera. Ini kan ya. Ya, akhirnya Mas Roni bantu kami, Mas tolong jagain Mas Jeffrey, takut kenapa-napa. Itu masih menggeram-geram tuh terus. Enggak, kita tinggal tuh udah Udah. mendingan. Kalau nggak kita nggak berani tinggal. Oh iya, sebelum kita tinggal itu dia udah hampir kerauhan ya, istilahnya Iya. Kalau kesurupan, udah separuh badan kesurupan dia. Kayak gitu, udah kita coba netralin. Setelah udah mendingan kita tinggal ya. Kita hanya berdua. Kita berdua. Posisinya Mbak Ari yang pegang kamera. Kelilinglah kita menelusuri lantai 2 itu. Di situ kita yang ketemu yang suara itu ya. Kita yang Auman. Iya. Auman harimau. Menggeram. Itu iya, nggak tahu auman apa, cuman menggeram lah. geram marah. Geram. Terus kita posisi lantai 2. Di dak lantai 3 tuh Ada kayak ada yang suara jalan gitu orang kenceng jalan. banget, kayak mau ngerubuhin gedung gitu rasanya. Nah itu kami Kaget. Itu ya bener kaget. kami ngalamin Itu- fenomena itu kami itu alamin. interaksinya yang sangat kuat. Nah itu kan posisi ujung kanan. Kami kembali lagi mengarah ke Mas Jeffrey lagi ceritanya. Nah sebelum sampai Mas Jeffrey itu Di lift ya, di belakang lift. iya, aku tuh ketemu yang penghuni yang daerah lift itu. Dia cuma ngomong bahasanya kayak gini, kawanmu tuh bawa sesuatu. Iya, dia bawa sesuatu. Maksudnya Mas Jeffrey. Aku udah paham, oh nih Jeffrey maksudnya. Udah, makanya aku buru-buru lagi balik ke area eskalator lagi kan, tempat Ke Mas Mas Jeffrey Jeffrey yang lagi. ditemenin sama Mas Roni. Aku cuma ngomong, Ron kamu bawa apa? Bukan kok Jeffrey. Sorry, Jeff kamu bawa apa? Dia nggak ngomong apa-apa sih. Terus dia, si Roni, itu kali cincinnya kali, udah mana lihat cincinnya? Oh bukan, ternyata bukan cincin. Kita nggak tahu lah. Ya biasalah seseorang kan mungkin dia untuk membentengi diri yang dia percayai dia membawa sesuatu, kita nggak tahu. Yang sebenarnya di situ nggak suka ya. Ya itu Dan apa bentrokan energi sepertinya gesrek ya. sama yang di lokasi, kurang lebih seperti itu di. Setelah itu kita kan mau ke lantai 3 kan. Hmm. Mau ke lantai 3
itu di part 2 ya. Pas mau ke lantai 3 kita tanya si Mas Jeffrey, Mas kuat nggak? Dia bilang kuat kan. Nah ya udah yuk ke atas. Pas sampai atas Lantai 3 nih. lantai 3 kebetulan kan dari mulai mau ke atas kan yang pegang kamera kan aku kan ya. Heeh. Pas sampai lantai 3 kan dia udah kayak Poyongan. Udah nggak sempoyongan mungkin, gitu ya. Mas Adi, udah nggak mungkin. Akhirnya aku mutusin, udah stop, kita semua turun ke bawah. Maksudnya kita nganterin si Jeffrey keluar gedung, sekalian kita istirahat sebentar. Udah, gitu loh. Udah kita anterin ke bawah tuh. Jadi malam itu cukup melelahkan. Melelahkannya itu adalah kita turun naik tuh berapa kali itu? Iya berapa kali yang ngambilin dia minum lah, terus Oh, oh. ngambil apa bolak-balik Bolak-balik, cukup capek. lelah Akhirnya itu. yang tadi Udah. mau ada acara uji nyali solo explore udah deh batal Akhirnya semua. udah turun, kita naik lagi. Udah Hmm. naik itu kita mengelarkan explore malam itu. Yang di lantai 3 tapi nggak karena sudah hampir jam 4 pagi Ya itu sampai jam 4 pagi loh dari jam 12 malam cukup cuma melelahkan. cuma dapat 2 part aduh gila. Nah, terus lanjut lagi, itu berarti kan udah masuk part 2 ya. Part 2 itu Iya yang kita ke atas Oh. yang kita di atas tuh ada apa ya ya banyak sih penampakan itu kan sebenarnya kan food court ya dimana kalau ada orang jualan tuh pasti ada apa namanya penglaris Ya. gitu. jadi ternyata seperti ini guys. Setiap tapi tidak semua ya tidak semua pelaku toko melakukan hal tersebut. Tapi contoh toko A itu mempercayai bahwa dengan dia menaruhkan sesuatu itu untuk penglaris dagangannya. Tapi pada saat dia selesai masa kontraknya itu tidak diambil Ya, penglaris tersebut. istilahnya nggak dirapihin lagi dibungkus bawa pulang atau kan atau udah nggak apapun jual di itulah. situ. Nah itu satu toko ini berapa ratus Berat. toko. Dan itu dari Toko. lantai 1 sampai lantai 3. Taruhlah misalnya 100 toko, Belum lagi yang 50%-nya 50 toko mempercayai hal tersebut dan menaruh barang itu, berarti kan yang ditinggal 50. Nah ternyata guys itu efeknya lumayan. Efek dalam arti ini di dalam hal ini mall itu gitu. Dan itu rata-rata Mas Adi, rata-rata ya sosoknya yang peninggalan itu Pocong. ya itu menyerupai pocong lah. Iya kayak pocong. Kain-kain. Tapi bukan Bukan bentuk pocong bukan ya? bentuk pocong, cuman Iya. ya Mungkin modelnya Seperti gitu kayak kalau gitu digambar. lah. Iya, Kira. gitu. Sayangnya kita nggak ada yang bisa gambar sih. Iya, coba. Oh. Mau gambar? Ais. Jadi itu yang kita temui pengalaman kami itu loh. Itu dari akibat dari seseorang naruh itu untuk yang diakini untuk penglaris gitu. Dan lucunya lagi di mall itu Mas Rama, jadi satu mall itu ada blok-bloknya ya. Iya, Blok 1, tengah, sama pinggir ya. iya. Aneh juga nih. Ada geng-gengnya kayak gitu. Kok lucu ya? Aneh juga nih. Jadi anggap nih satu kelurahan. Ya, satu kelurahan lah. Nah, satu kelurahan ini misalnya terdapat 6 RT. Itu masing-masing punya gengnya. Jadi ada di blok seperti ada blok-blok. Oh, ini blok timur, yang ini blok tengah, ini blok barat gitu loh. Nah, itu terasa banget pada saat kita waktu ke lokasi. Gak tahu gimana caranya, mungkin kepalanya mungkin ada, pasti ada lah, kepala gengnya pasti ada. Oke. Nah, salah satunya yang dia bersuara kencang itu. Nah itu tuh yang di ujung yang kita berdua itu kan Ya, tuh. Nah itu sekilas cerita mengenai yang part 1 dan part 2. part 1 part 2 di Kemudian, Mall Angker.
Tangerang. Kemudian kita ke part 3 ya. Part 3, tiganya part 3 itu kami ada kedatangan tamu, itu namanya Mas Mika. Mas Mika. Dan kita juga dibantu sama Mas Roni lagi ya. Ya, Mas Roni udah ada lagi tuh Mas Roni. Itu areanya masih di mall itu, cuman di area parkir Rooftop paling atas. di mana rooftop itu para pedagangnya itu lebih ke aksesoris mobil, spare part mobil. Nah itu jualannya itu. Di situ nggak banyak kejadian, cuman memang saat itu ceritanya mediasi nih. Mediumisasi. Kita coba soalnya kan dari mulai bawah itu kan sampai atas kan ada yang ngikutin ya. Iya. Ini kenapa sih, maksudnya apa sih, kita pengen tahu tuh. Sekali-sekali dong kita yang kepo, masih tanahnya yang kepo. Ceritanya awalnya Gitu. mediumisasinya ceritanya Mbak Rini dulu nih. Soalnya kan ngikutnya di belakang kan ya. Ya udah aku nyoba masukin, tapi dia masuk keluar. Oh rupanya dia tertarik sama Mas Roni. Yang dimana Mas Roni itu gampang dimasukin dan bisa ngeblend sama energinya dia gitu loh. Iya. Ngeblend kayak minuman aja. Iya. Gitu, gampang ngeblend dia, apa aja yang masuk bisa diolah dia. Kalau aku kan milih-milih. Nah, Mbak waktu itu udah kayak gitu Akhirnya ya. bisa. Akhirnya dia memang penghuni yang ada di situ. Nggak lama sih. Nggak lama Nggak sih lama. durasinya. Aku juga nggak mau ambil banyak resiko kan. Mediumisasi itu. Nggak kenapa-napa. Itu di yang kalau di video itu yang ada mobil Panther itu. Panther apa Kijang? Panther. Oh, mobil Panther ya. Kalau itu kayaknya bukan satu hal yang apa, cuman seperti mobil itu dibikin horor aja gitu loh. Sebenarnya kejadiannya si yang bawa mobil ini di bawah itu nabrak orang, kabur, panik, naik ke rooftop itu. Mobil parkir dikabur tinggal gitu. Sebenarnya ceritanya seperti itu. Kalau dari narasumber itu part 3. Apalagi nggak ada lagi part 3. Selanjutnya itu udah cuma itu aja sih. Part 3 nggak ada. Biasa aja. Tuh. Terus kita Oke. Lanjut kita ke penampakan kepala Mas Adi, yang Mas Adi berdua sama Hey. Beli aja. Penampakan kepala di bunga Akhirnya ini. sesiku datang. Ini sesi ini kami beda lokasi nih. Beda pulau dah. Beda pulau. Udah beda Kami waktu itu pulau. masih di Jakarta. Dan Mas Adi Mas sama Adi Beli aja sama di Bali. Mang Waje itu di Bungalau. Iya, di Bali maksudnya. Iya, di Bali. Jadi Gimana ceritanya tuh? cerita saya sama Aji menuju lokasi itu, kalau nggak salah daerahnya salah satu di Tabanan, dan itu lokasinya udah cukup lama terbengkalai Mas. Oh, Gitu. Kita kan nyari tuh, Iya. nyari pas loh kok ada tempat kayak gini nih, dan kebetulan kita minta izin nih sama desa adat sana, iya. dan diberikan izin tersebut. Oh. Ya bilang aja nggak macam-macam, sana cuman Explore. explore aja gitu. Dan kebetulan kalau nggak salah itu belum pernah ada yang masuk ke situ. Ya? Belum ada, baru kita aja yang masuk. Oke. Baru kita aja masuk. Nah masuk tuh, kalau masuk dari depan nggak bisa, soalnya udah ketutup palang-alang. Ya. Akhirnya ada jalan dari samping, itu cuman sebadan lah, sebadan, dan depan kita tuh udah langsung sumur. Oke. Dan nggak tahu tuh sumurnya udah ketutup, Semak-semak udah dimatiin, ya? udah semak-semak, taunya kan dalam. Jadi hati-hati banget ke sana. Kita ngecek kayaknya di sana jalannya juga becek habis hujan kan. Nah, kita explore di sana, kita temui itu ada beberapa ruangan kayak untuk menginap sebenarnya. Sebenarnya kayak homestay Bungalau gitu. ya. Bungalau kali ya. Homestay Bungalau gitu. Nah di sana tuh ada energi yang cukup mengintimidasi Mas. Menekan di sana tuh, sebenarnya menekan sana, karena gimana ya, udah becek Itu kan. habis hujan itu. Habis hujan becek. Iya.
jalannya susah nih, Ular banyak pasti. semak-semak tinggi, ular juga ditakutin Hmm. gitu. Akhirnya kita tenang sambil nge-shoot yang lainnya. Nah, ada satu titik area udah curiga nih, kok di sana kok kayak narik terus nih. Oh. Tuh J, coba sana aja. Coba sholat sana aja. Kayaknya ada sesuatu gitu. Emang yang tak rasain di sana gitu. Sampai rasanya tuh pas explore tuh emang ngos-ngosan gitu. Si Aje batuk-batuk biasa, ngerasain energi juga di sana. Bentrokan ya. Bentrok sana. Aja itu patokannya gitu deh. Pokoknya kalau dia Kalau Bang batuk-batuk, Aje kalau udah ahu tuh ada energi tuh. bukan J. masuk angin ya. Masuk angin. Guys, sambil minum ya. Dan kebetulan teman-teman di sana tuh itu kan di bawah gunung, udara tuh otomatis dingin sekali, tapi di sana panas sekali, panas mas sampai keringetan. Gue berarti sama kayak di itu ya. Apa villa yang di Ubud gitu ya. Ya, gitu. Kan lebih tinggi lagi nih, Oh, lebih tinggi lagi nih, lebih tinggi lagi. Biasanya di sana tuh pakai jaket tuh, Oh. jadi pakai jaket kok tumben, pakai jaket aja kedinginan di sini pakai jaket kok masih panas gitu loh. Di lokasi itu maksudnya. Lokasi itu masih panas, itu udah yang tak tunjuk. Akhirnya kita explore sampai ke belakang, di belakang buntu ternyata di belakang tuh sungai sama kayak udah curang gitu loh. Oke. Jadi takutnya kalau mau kesana terus takut kepleset Oh. karena medannya tuh tanah liat gitu. Pas mau balik tak tunjuk lagi, dia coba sorot sana kok kayaknya ada sesuatu gitu loh, juga bau-bau wangi sana gitu. Oke. Bau-bau harum gitu teman, padahal sana tuh nggak ada tanaman bunga gitu, cuman pohon-pohon biasa itu kan, pohon-pohon yang nggak ada bunganya gitu, baunya wangi sana gitu. Pokoknya di sana energinya lumayan. Nah, terus sampai akhirnya waktu yang kan hasil kita tahu ada sesuatu penampakan yang terekam itu kan pada saat kita playback di rumah kan. iya. Tapi pada saat kejadian Mas Adi yang rasain Sadar Mas Adi ya? rasain apa? Sadar itu dia ada energi gitu, apa kayak ditarik gitu rasanya, Iya. kayak ada getaran gitu. Padahal nggak tahu apa-apa nih teman-teman. Saya ngerasain kayak gitu soalnya. Kok kayak badan ini kayak menarik arus mata nih fokusnya ke sana gitu loh. Kayaknya tak surut-surut. Nggak jauh dari situ kan. Akhirnya di hasil video tuh ada kayak sosok gitu loh, warna putih kayak ada rambutnya gitu. Seperti kepala gitu Ya, sesuai dengan yang saya tunjuk gitu. Tapi- Ternyata emang benar kan masuk ke sana. Saat itu si Aji aman. Saat itu aja aman. Itu pasti udah batuk-batuk mulu gitu. Atau ya batu-batu kecil lah. Nggak batu-batu. Jadi memang, nah ini untuk kita share pengalamannya, hal-hal yang makhluk-makhluk itu, kalau kita keluar rasa kita penasaran kita, kepo kita, itu sebenarnya harus hati-hati. Pengalaman ya, hati-hati kenapa? Ya itu tadi Mas Adi cerita. Untungnya Mas Adi sadar, oh ini licin, kalau dilanjuti nggak memungkinkan. Cuman banyak kejadian karena rasa sakit penasaran kita, keponya kita, itu takut hilang, tapi akhirnya terjerumus. Oh. Juga sebenarnya di sana tuh nggak cuman titik itu aja yang disebutkan mas. Itu bisa dibilang seluruh area itu lumayan kenceng gini, ini intimidasi energinya. Hanya sempat istirahat kan jongkok, Ngos-ngosan ya. Iya. tarik nafas gitu. Dan juga memang kondisi lapangan juga nggak mungkin Iya, kan. lecet Kan banget waktu itu kan itu. kalau nggak salah. Soalnya kan Di kalau fotonya. yang Mas Ram bilang harus gini, harus stay calm kan, kalem Oh. sana, kalem, santai gitu. Ya udah dah akhirnya ya, dapatlah video itu teman-teman. Gitu. Nah, Si kepala kunti. bonus. Guys, semua itu bisa kalau mau ditonton lagi, itu ada di judulnya Penampakan Kepala di Bungalau yang tadi Mas Adi ceritakan. Berapa lama itu bisa di situ kemarin? 1 jam kan? Nggak nyampe. Nggak nyampe sih. Cuman selesai dari situ nongkrong duduk sana. Di luarnya. Di luarnya, Oh. di luarnya ada pohon beringin.
Oh. Di bawah pohon beringin lagi. Oh. Pohon beringin tuh lumayan tuh situ. Tuh ada suara gini lah, ada suara gini, bodo amat, ngopi dulu lah sana. Buat termos. Tapi seru itu. Seru. Maksudnya di situ kalian mendapat bonus, ya kan? Iya, dan itu pertama kalinya, enggak ya, kedua kalinya suara berdua ya sama si Bang Haji. Sebelumnya kan di Ada Awal sebenarnya. tempat tapi kan copyright. Ini pertama kalinya lah. pertama kalinya berdua. Iya, jadi ada ini sebenarnya kedua kali. Cuman yang pertama kali itu Videonya ada kerusakan. ada jadinya- videonya ada kerusakan. Sebenarnya nggak kerusakan, nggak kerusakan. Jadi ada tembus apa gitu loh, suara lah ya. Jadi nggak bisa kita betulin. Akhirnya kita coba review ulang, kita benerin baru bisa. Oke. Seru deh pengalamannya. Pengalaman itu. Berikutnya itu Selanjutnya ke teror ke- penunggu bangunan resort. teror penunggu bangunan resort ini. Di mana Mas Rama nih yang kena serempet itu, baru apa namanya opening langsung serempet dia. Ini bubut kan ya? Teror penunggu. Pasti Mas Rama lupa yang mana. Kayak video itu banyak banget ya. Iya, kebanyakan video nih Mas. Tuh Mas, Oh, ingat oke. baru inget kan? Ya. Oke. Maklum. Ini Ini bangunan dah Iya. apa ini? Resort atau Iya, hotel resort. gitu? Resort ya. Bangunan resort tapi yang belum jadi sehingga terbengkalai akibat pandemi. Ya. Itu nggak tahu ya. Itu lumayan. Itu lumayan, itu kita baru Lumayan. opening aja udah ya ampun dikerubungin sama makhluk-makhluk yang banyak benar. Itu yang kalau pas kita belakang itu ada pohon apa di belakang Mas Adi? pohon beringin. Pohon beringin tadi. Pohon beringin Yang ada antik itu. 4 pohon beringin. Dan tuh bener-bener hidup di tengah-tengah gini loh, Iya. di tengah-tengah resort tuh loh. Resort. Jadi model bangunannya kan ya, dia bener-bener di tengahnya kan. Ya. Keren tuh. Itu kita nggak ada ini ya, cuman awalnya aja yang aku yang Serempet. serempet itu ya. Nah, awalnya keserempet, setelah kita explore sampai pohon beringin, balik lagi ada suara jeduk-jeduk kaki di atas. Iya. Serantakan tuh. Keras sekali Itu suaranya. keras sekali. Keras itu keras. Tapi kita tidak menemukan untuk interaksi di situ ya. Ya, cuma itu aja sih. Jadi kesannya nyerempet, habis itu kabur. Kabur, iya. Oh. Kayaknya sih ya. Pas kita opening itu kan banyak tuh, di belakang Mas Adi ada, di sana, di belakang kita. Terus apa namanya? Itu kayaknya pada kepo semua gitu kan. Begitu kita selesai mau explore jalan, kayaknya dia kabur, mungkin nyerempet kamu nggak sengaja apa gimana, nggak ngerti deh. Ada ruangan bawah tanah lagi. Oh tuh. iya, ada basement Iya. yang ada air. Ruang bawah Iya. tanahnya tuh udah Serem banget. Yang nggak mungkin kita ini. masuk tuh. Nggak tahu masuknya di mana. Iya ya, itu akses itu kita nggak ketemu. Itu lah. Nggak ketemu. Iya, aksesnya itu. Nggak ketemu. Dan airnya banyak bener itu. Kalau ketemu medan seperti itu ada air, mendingan jangan. Pertama, takut adanya ular, itu pertama. Kedua, Buaya. enggak, takutnya satu lagi, setrum. Oh, setrum listrik. Setrum. Ini next nih. Nextnya Oke. kita yang di Nextnya itu gedung markas begal. yang dimana katanya di situ banyak desas-desus angker ya, memang sih. Terus katanya di situ juga dulu pernah dijadikan tempat markas begal ya Mas Rama Iya. ya. Tapi kita nggak tahu juga sih. Mungkin markas begal ini loh. Jadi mereka kumpul di situ. Jadi tempat base camp ya. Base camp di situ. Bangunannya sih oke sih. Dari depan tuh creepy gitu loh. Tapi emang ada sih, ya ada lah. Ya Ada ada kan, sih di atas ada. ya yang deket
pas ke Iya pas ke atas kanan. terus yang ada dak yang dari kayu yang udah Mau ngetir, Ya. mau rubuh itu. mau rapuh tuh. Oh enggak, yang di belakang juga ada kan? Iya, yang di belakang ada. itu. Oh. Di belakang tuh yang di ruang kayak apa sih? Yang masuk dari belakang itu Di tangga. belakang itu. Yang hancur tuh kan. Kitchen apa tuh? Kitchen. Apa tuh yang di atas perempuan ya? Mm-mm. Itu Ya selebihnya itu sih- oke, Selebihnya sih nggak ada apa-apa ya, biasa aja. biasa. Bekas-bekas orang tinggal di situ memang ada, cuman Udah lama. kayaknya udah lama ya, Udah lama. udah kosong kok. Gedung markas begal. Cuman kan youtuber kan banyak banyak ke situ gitu kan, kita coba ada apa sih di sana? Kita Iya. penasaran juga kan sebenarnya. Jadi guys, kita tuh kita bertiga tuh memang kepo kalau kita melihat kawan-kawan kita youtuber yang sebelumnya yang sudah masuk ke lokasi, salah satu lokasi lah, yang dimana kalau dibilang wah itu terdapat ini, itu terdapat ini, terdapat apa lagi ceritanya. Setelah kita Dan kami ya, menonton juga video mereka, bagus-bagus keren-keren videonya. Tapi kami yang kepo, jadi kami ngekor nih ceritanya nih, oh kesini. Tuh, nextnya next di RPH. RPH Temesi. Nah itu lumayan angker tuh ya. Ini keren. Keren itu, keren. RPH Temesi keren. Masih dengan kita kepo-keponya kita itulah. Tapi ini keren Temesi. Kita Oh, iya. sana hujan deras ya. Hujan deras Ya, kita hujan nunggu gede. di depan tuh. Sebelumnya kan kita udah datang. Cuman Iya. nggak tahu akses masuknya. Ya, udah datang yang ketemu anjing itu kan. Ya, anjing tuh anjingnya serem sekali. Jauh, itu berapa bulan sebelumnya. Oh, anjingnya serem. Ada langsung kabur ke mobil tuh. Orang tiba-tiba nongol kan, lagi Oh. ngerikut, tiba-tiba, ih anjingnya, anjing udah kayak udah korengan kata orang-orang nih kan, Iya. kata-kata orang-orang kan anjing jadi-jadian yang kalau Iya. korengan tuh takutnya kan gitu mas, Berubah. gitu atau enggak anjing rabies tuh gitu gimana nanti kalau digigit, langsung kita buru-buru masuk tuh. Ya hujan-hujan kita tunggu di sana. Akhirnya kan sebelumnya pada saat sesi itu explore itu ada kita dapat bintang tamu, ada Oh, bintang iya. tamu Warga sekitar. Warga sekitar. yang tinggal di Gianyar juga, namanya Mbak Ana sama Mbak Linda. Itu kalau Mbak Linda dia ikut ini ya penelusuran ya. Penelusuran. Tapi Ya, ikut kalau pesan Mbak Linda. kalau Mbak Ana ikut di uji nyali dia. Itu anak itu dua-duanya berani itu, Dan, berani. tapi lumayan juga tempat itu ya. Lumayan. Keras ya. Cuman kita nggak bisa akses belakang tuh apa ya gitu ya. Nggak bisa akses belakang karena ada genangan air mas sama Oh, iya. semak-semak gitu. Soalnya habis hujan waktu itu kan. Nggak habis hujan, emang lagi hujan bari. Kan lagi hujan. Hujan deras tuh. Hujan deras tempat RPH pembantaian Terus? hewan. Hewan. Ini tempat begal. Tempat begalnya Tempat hewan. begal begal, hewan. ya. Tempat begal hewan. Ya, Aku di tuh mana? baru sekali masuk tempat kayak gitu, mas itu tempat RPH tuh baru sekali. Jadi norak gitu loh. Ih, ada khusus masuknya, jalan inputnya kan, masuknya si hewan. Terus ada tempat yang dimana, oh iya berarti di sini dibegalnya di sini nih, Dijagal. dijagal. Heeh. Banyak sebenarnya penampakan yang cukup dominan di situ. Banyak, situ banyak. Kan udah cukup lama ya ditinggalin teman-teman ya. Tapi masih ada kayak amis-amis entah dari mana Bau tuh. darahnya itu banyak keras Iya. sekali bau darahnya. Itu sempat pas sama Mas Rama tuh kita ngecek bangunan yang di belakang tuh. Ada bau amis tuh muncul tuh, ih bau amis tuh. Ingat nggak waktu kita datang pertama kali yang nggak bisa masuk? Oh yang pertama kalinya Itu lebih keras itu lebih keras itu di depan Itu depan pagar aja loh. udah bau. Di depan pagar Iya kan? ada Pagar bau itu amis tuh. keras sekali. Terus sih, terus Dan kalau- itu ada kejadian juga itu pada saat kita editing apa namanya Pas. video yang explore, Heeh, kan di situ kan ada penampakan ya penampakan. di atas pohon. Oh iya. kan. Ini aneh juga nih. Tapi ya ampun. Itu kalau nggak salah kita video closing. Sebelum Bukan. closing ya. Sebelum- Video sebelum explore uji mas. nyali. Explore ya? Explore. Jadi itu kan kan kita berdua tuh kan. Iya berdua Oh, tuh mau jadi- nyari akses belakang. Jadi guys,
aku sama Mas Adi posisinya di depan, di samping pos itu kan. Ya, samping pos. Saat itu, tar dulu, aku lagi ngerimain ya. Ada pohon tinggi di samping pos itu, terus kita senterin kan. Kalau nggak salah aku yang duluan. Ada kaki katanya. Itu kok ada kaki, gitu loh. Dah, senterin lagi, ada masih. Terus berikutnya hilang. Udah tuh, habis itu kan lupa kan kita kan. Lupa. Kita ngertinya pada saat kita preview di video. Disitulah baru ketahuan. Di posisi sebenarnya posisinya sama nih, posisi yang Iya, tempat posisi yang aku sama. lihat kaki itu. Jadi pas kalau di video guys, itu bentuknya kayak merah berbentuk Kayak makhluk. Dah. Cuman makhluk ini merah. kayak Iya, berdarah-darah. cuman merah. Itu pertama siapa sih yang ngeliat? Mbak Adi apa Mas Adi? Iya. Adi. Oh, Mas Adi. Dah. Terus aku juga lihat. Terus kita Oh, semua lihat akhirnya. akhirnya kan? kita bertiga ngeliat di video. Oh iya, oke. Terus habis itu bagaimana sih itu sebelum itu hilang? Itu Oh, di setelah masuk render video tiba-tiba hilang tuh Mas. Setelah di render, Hilang. kita cek lagi nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Di Oke. file asli pun nggak ada jadinya. Di file Belum. Nanti dulu. kejadian. Yang file asli belum. File Oke, asli coba. dicek masih ada. Cek, masih oh ya, ada. file asli Oh, masih jadi ada. guys gini, agak unik ini ceritanya. Terus cek lagi, coba nanti render lagi. dulu satu-satu. Pada saat kita mengetahui, oh ada nih kita dapat bonus nih di sini. Oke. Mas Adi udah selesai bikin videonya, masuk ke sesi render, begitu kan Mas Adi kan? Iya. Nah, sesi render kita preview lagi kan? Preview lagi, ya kok nggak ada si merah itu, si makhluk yang warna merah itu di pohon, nggak ada guys. Makin penasaran kan kita kan, Mas Adi cek di video asli. Dah, beralihlah Mas Adi buka video asli, ada. Masih ada. Ada yang dari Yang apa dari namanya, kamera Sony. Kamera Sony ada. Oh, masih ada. Habis itu gimana ya? Habis itu coba lagi ngerender lagi ulang. Oke. Sampai berapa kali? Sampai 4 kali. 4 kali Empat render. kali. Kali render. Empatnya Ya, hilang. Tapi di video Sony masih ada. Oh, Di drive juga masih ada. oke. Di flashdis masih ada. Jadi Ya intinya setiap Mas Adi melakukan sesi render, pekerjaan render, hasilnya tuh si merah itu hilang. Dan akhirnya yang file asli pun hilang. Nah, Dan dulu itu ada prosesnya. ada tuh. prosesnya nih. Nah, setelah 4 kali akhirnya Mas Rama coba berdoa, Oh, gitu kan? Berdoalah dia nih ngerjain, entah gimana doanya saya nggak ngerti. Setelah itu sama Mas Adi coba render lagi ulang, tetap nggak ada, iya kan? ya. Tetap nggak ada tuh hasil renderannya. Akhirnya dicek di Sony, hilang juga. Terus akhirnya di drive hilang juga, di flash disk hilang juga. Jadi semuanya hilang. Kalau kalian mau tahu gimana sosok-sosoknya tuh kayak gini loh. Kayak dia tuh bertanduk. Iya Bertanduk terus berdarah-darah. bermerah, terus ada Kakinya- ekornya, ada ekornya. Kakinya tuh panjang, sama tangannya panjang. Panjangan kaki Tang- sama tangan tuh sama-sama panjang, Sama badannya iya. pendek. Pendek. Terus dari tulang muka tuh kayak apa sih? Kalau rusa udah hilang tulangnya tuh Mas, apa? Iya. Hilang kulitnya kayak gitu, ada tanduknya kayak gitu Matanya teman-teman. hitam belok. Sayangnya nggak sempet untuk diambil langsung dari digambar langsung pakai kamera loh, foto gitu, sayangnya nggak kepikiran gitu Nggak soalnya. kepikiran. Kita nggak kepikiran ke situ karena kita udah saking excitingnya untuk coba. penasaran kan, setiap render tuh hilang, tapi aslinya masih ada, data asli maksudnya. Iya, sampai 4 kali render data asli masih ada. Akhirnya render yang kelima data asli semua hilang. Akhirnya yang di data asli pun akhirnya nggak ada. Nggak ada, di kamera Sony pun nggak ada. Hilang semua. Iya, data asli. Itu jangan-jangan wujud yang itu dah diuji nyali nggak tuh? Nah, terus ke Oke, kita beralih ke uji nyali. nyali di tempat yang sama, Temesi, PH. Itu di situ ada dua sesi. Pertama uji nyali dengan si Mbak Ana. Ana. Mbak Ana itu
Tapi hebat itu, hebat dia. Nah, Kita itu posisi kan di depan kan. ya, Jadi guys, setiap ada uji nyali, kita memang membekali si peserta uji nyali itu. Pertama adalah lilin 1, kedua HT. Nah, pada saat kita di luar udah sekian lama, nggak tahu gimana, aku tuh ngomong sama Mbak Ari, coba lihat HT-nya, takutnya mati. Tapi posisi memang mati. Memang mati. Emang mati. Kepencet. Keputer, keputer. Salurannya ganti. Salurannya ganti, channelnya ganti. Wah, ini channel ganti. Buru-buru aku rubah kan. Rubah, volume buka, keluarlah suara si Mbak Ana. Mbak Ari, aku minta dijemput. Wih, ternyata udah dari tadi. ternyata itu udah dari tadi. Nah, karena yang channel di HT yang kita bawa tuh channelnya berubah, kepijit. Buru-buru kita samperin. Tapi hebatnya si Ana itu, Mbak Ana itu, Dia nggak panik, nggak dia apa, cool, santai. tenang gitu loh, tenang aja. Tapi dia bilang nggak kuat ini kok semakin intimidasinya Intimidasinya tekanan keras. terlalu keras. Tapi hebat, cool. Yang dimana di situ ada 2 sosok ya waktu itu ya. Ya, itu sosok yang di atas yang di ujung, yang di ujungnya daerah pemotongan tuh, Yang pas begal sama yang di atas besi itu. Itu habis itu sesi kedua Bang Aji. Aji hebat Aji. Cool juga dia. Dia sempat ngerasain yang di ujung itu kan Mas, yang di belakang. Iya, di belakang kamera. Belakang kamera. Oh iya, ada yang jalan Apa sosok lewat. hitam, Kecil tuh. kecil Kecil, hitam. Oh. Iya, lihat itu. Terus Aji. apa namanya, pada saat si Aji Aji uji nyali. itu Di situ ada suara. kita nunggu di depan Di kan nunggu di depan tuh di suara penyimpanan daging kayaknya dia lihat. Kayaknya itu. Itu kayak dilempar, dihantam. keras sekali. Tapi Aji nggak denger loh. Aji nggak denger. Bener-bener keras teman-teman. Keras, Aji keras nggak luar denger. biasa itu. Itu. Kita semua sampai kaget. Jadi sayangnya saya nggak sempet standby itu kamera itu, soalnya kan sambil nunggu uji nyali buat apa Iya. hidupin kamera kan, lagi ngumpul di depan gitu. Iya. Jadi begitu udah bunyi cepuar itu baru ngidupin kamera, kita cari-cari tuh posisi bunyinya di mana tuh, ternyata di ujung tempat penyimpanan daging Iya. freezer itu. Aji, aku tanya, J denger ini nggak? Dia nggak denger Nggak Mas, dia. nggak denger. Ah, udah, oke. Keras tuh Oke. benar. RPH, Messi. Oke, masih lumayan. Dan Dah? di situ ada sosoknya, di depan juga banyak ya. Itu udah dia. Sosoknya banyak banget. Ya. Oke. Itu Dari berarti yang 8. kita bahas ini berarti ada Ada 8 video. video malam ini. Masih. Malam ini. Berarti kita masih punya 7 video lagi yang mesti kita bahas. Mungkin di sesi selanjutnya ya Mas Rama ya, podcast yang belum Sesi selanjutnya kita akan bahas berikutnya. Ya. Seru kawan-kawan. Seru. Harapan kami dari podcast ini, kami bahas ini, kalian kepo, tonton lagi mulai dari Mal Angker, part 1, part 2, part 3, terus yang Mas Adi berdua sama Anje, itu keren. Oke. Oke, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 video udah kami bahas di sesi ini. Sebelumnya, terima kasih telah menonton podcast Suara The Explorer. Sesegera kami akan buat lagi podcast berikutnya. Kita membahas video-video berikutnya yang sudah kami explore. Jangan lupa subscribe, like, serta share dan komen, dan tekan tombol lonceng notif untuk kalian bisa tahu video
video dan podcast kami selanjutnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam suara. Cut dulu di. Break dulu. Cut. Potong dulu kali. Potong Ya, dulu. santai.